Mengurus rumah tangga, disetubuhi dan menjadi teman tidur. Itulah profesi gundik. Hai, ketemu lagi di Baca Bareng Ruri. Kali ini Ruri mau ngajak kalian untuk kembali ke masa silam. Nah, pada masa klasik di era pra-Islam, kita mengenal isu pergundikan itu dengan sebutan hamba sahaya. Lalu, lanjut pada masa feodalisme di Jawa, kita mengenalnya dengan sebutan abdi dalem yang menjadi pengawal-pengawal raja. Sejak masa kolonialisme, kita mulai mengenal istilah pergundikan. Gundik ini sendiri merupakan seorang perempuan pribumi yang kemudian hidup bersama orang Eropa. Namun, walaupun mereka hidup dengan orang Eropa, tapi mereka tuh hidup tanpa adanya hubungan status perkawinan yang resmi, sehingga muncul stigma negatif terhadap para gundik-gundik tersebut. Perempuan-perempuan yang menjadi gundik pada masa itu tidak hanya melakukan pekerjaan rumah tangga aja, teman-teman. Mereka juga memiliki kewajiban untuk melayani lelaki-lelaki Eropa. Hingga tidak jarang mereka kemudian melahirkan anak-anak berketurunan Eropa pula. Namun di masa ini sudah tidak ada lagi istilah itu. Statusnya sudah berubah, penyebutannya sudah berubah, fungsinya juga sudah berubah. Hari ini kita mengenal dengan istilah asisten rumah tangga. Di sisi lain, bagi orang Eropa itu sendiri, mereka menganggap memiliki gundik merupakan status sosial yang berbeda di antara lainnya. Apabila mereka memiliki sekian banyak gundik-gundik itu ya, jadi semakin tinggi pula strata sosial yang dimiliki seorang lelaki Eropa itu. Nah, jadi teman-teman, isu pergundikan pada masa itu cukup lumrah sekali terjadi, di mana perempuan-perempuan yang menjadi gundik itu juga mendapatkan strata sosial yang lebih tinggi daripada pribumi-pribumi lainnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih kehidupan sosial pada masa itu, aku punya satu buku. Judulnya Kehidupan Sosial di Batavia. Buku ini ditulis oleh Jean Gilman Taylor. Pada buku ini, Taylor mengupas tuntas bagaimana kehidupan sosial para petinggi-petinggi VOC pada masa itu di Batavia. Nah, Taylor juga menyebutkan secara rinci awal mula kedatangan mereka, perjanjian yang dilakukan, hingga kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi oleh Belanda untuk mereka yang ingin hidup di Batavia. Sekarang aku mau ngajak kalian kembali ke tahun 2025. Emang benar, pergundikan udah nggak ada saat ini, teman-teman. Persepsi masyarakat itu udah bergeser. Contohnya yang terjadi saat ini di kalangan para artis, yaitu Mbak Lala, di mana Mbak Lala yang bekerja sebagai pengasuh Rafathar diberikan pendidikan yang layak, diberikan kehidupan yang layak, hingga saat ini ia dapat memiliki penghasilan sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman, dalam menulis sejarah, hal sekecil apapun itu dapat ditulis. Tidak hanya hal-hal yang besar seperti sejarah nasional yang lagi viral edisi revisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.